Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tri Sulasiana by Dwi. Di channel kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu tentang memahami kegagalan. Apa yang bisa difahami dari kegagalan? Yang akan saya bahas di sini adalah tentang alasan-alasan yang mengantarkan kepada kesuksesan untuk gagal. Jadi bukan kesuksesan untuk berhasil, tapi sukses untuk membuat kegagalan. Seperti apa? Nah, sebelum kita membahas itu, like dulu, subscribe, dan juga share, serta boleh komen terkait dengan tema apa yang ingin dibahas oleh sahabat semuanya, dan pastikan loncengnya sudah dibunyikan dulu ya. Baik, mari kita simak penjelasan tentang memahami kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Hijrah. Di Teras Hijrah bersama kita istiqomah untuk meraih ridho ilahi. Kali ini Teras Hijrah akan membahas tentang memahami penyebab kegagalan. George Washington Carver menyatakan bahwa 99% kegagalan itu datang dari orang yang punya kebiasaan suka membuat alasan. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses dengan tanda petik dalam hal mencari alasan untuk melegitimasi agar dirinya bisa dikatakan wajar dalam tanda petik kalau sampai gagal. Dalam buku The Magic of Thinking Big, David J. Schwartz menjelaskan mengenai penyakit pikiran yang mematikan, yakni penyakit dalih. Orang-orang gagal senantiasa berdalih mengenai kegagalan mereka. Penyakit dalih tersebut biasanya muncul dalam 4 bentuk, yaitu dalih kesehatan, dalih intelijensi, dalih usia, dan dalih nasib. Dalih kesehatan biasanya ditandai dengan ucapan, fisik saya lemah, saya tidak enak badan, saya cacat, dan sejenisnya. Orang sukses tidak pernah menganggap cacatnya itu sebagai hambatan. Amr ibnul Jamuh, seorang sahabat yang kakinya pincang, dan Allah memberi keringanan kepada orang pincang untuk tidak ikut berperang. Beliau tetap ingin terjun dalam perang Badar demi merindukan syahid. Ketika itu anaknya melobi Rasulullah SAW agar mencegah niat bapaknya untuk ikut jihad, dan Rasulullah pun melarangnya. Ketika datang seruan untuk perang Uhud, dia berkata kepada anak-anaknya, "Kalian telah melarangku ikut dalam perang Badar, maka janganlah melarangku untuk keluar dari dalam perang Uhud." Anak-anaknya menjawab, "Sesungguhnya Allah memberimu keringanan." Kemudian Amr bin al-Jamuh mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku ingin menghalangiku keluar bersama engkau dalam urusan perang ini. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap masuk surga dengan kepincanganku ini." Rasulullah SAW berkata, "Adapun engkau, Allah telah memaafkanmu dari tidak berperang, maka tidak ada kewajiban jihad bagimu." Dan Rasulullah berkata kepada anak-anak Amr, "Tidak ada hak bagi kalian untuk mencegahnya dari berjihad. Barangkali Allah akan memberi rizki syahid kepadanya." Amr kemudian pergi dengan pedangnya dan berdoa, "Ya Allah, karuniakan kepadaku syahadah, mati syahid, dan jangan kembalikan aku kepada keluargaku dengan kegagalan dari meraih syahid." Masya Allah, akhirnya ia menang. Ia memang syahid dalam perang Uhud. Dan Rasulullah bersabda, "Demi zat yang diriku dalam genggamannya,
Sungguh, aku melihatnya memasuki surga dengan kepincangannya. Masya Allah. Bahkan non-muslim yang punya cacat fisik juga bisa menjadi tokoh besar dunia. Lihatlah Presiden Amerika ke-32, Franklin D. Roosevelt, menderita polio, Shakespeare lumpuh, dan Beethoven, ahli musik yang tuli. Dalih yang berikutnya adalah dalih intelijensi. Banyak orang sering gagal dalam menghadapi situasi yang menantang karena mereka merasa bahwa untuk menghadapi tantangan dan mengambil peluang tersebut diperlukan otak yang cerdas. Akan tetapi, kemudian datanglah orang yang tidak peduli mengenai intelijensi. Ia pun mendapatkan peluang itu dan akhirnya menikmati keberhasilan. Dr. Edward Teller adalah salah seorang ahli ilmu fisika terkemuka yang berkata, anak tidak memerlukan otak yang dapat berpikir cepat agar menjadi ilmuwan. Ia juga tidak memerlukan ingatan yang menakjubkan, dan juga tidak perlu bahwa ia harus mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sekolah. Satu-satunya hal yang penting adalah si anak mempunyai tingkat minat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Minat, antusiasme, itulah faktor yang sangat penting bahkan dalam perkara ilmu pengetahuan. Dengan sikap yang positif, optimis, dan kooperatif, seseorang dengan IQ 100 akan mencapai keberhasilan lebih besar dan mendapatkan respek atau penghargaan yang lebih besar dibandingkan orang yang negatif, pesimis, dan tidak kooperatif walaupun ia memiliki IQ jauh di atas 100. Orang selalu ragu atau bahkan enggan untuk melakukan sesuatu yang dianggap sulit karena alasan tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk melakukannya. Hal ini karena ada beberapa anggapan yang keliru mengenai pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Akan tetapi, pernyataan ini tidak hanya benar separuhnya. Jadi, pernyataan itu hanya benar separuhnya saja, tidak seluruhnya. Pengetahuan adalah kekuatan yang potensial. Artinya, pengetahuan baru menjadi kekuatan jika diterapkan dan hanya jika pemakainya konstruktif. Ada kisah bahwa ilmuwan besar Einstein pernah ditanya, ada berapa kaki atau sekitar 30 cm dalam 1 mil? Einstein menjawab, saya tidak tahu. Mengapa saya harus mengisi otak saya dengan fakta yang dapat saya temukan dalam waktu 2 menit di dalam buku acuan yang standar? Dalih yang berikutnya, dalih usia. Banyak orang berkata, saya sudah tua untuk hal itu. Biarkan yang muda-muda saja yang maju ke depan, saya sudah tua. Padahal seharusnya tidak ada kata terlambat untuk berusaha. Seorang sahabat, Ubaidillah bin Al-Haris, telah berusia lebih dari 50 tahun. Namun, beliau adalah termasuk pejuang Islam yang pertama yang menghadapi kerikil tajam dakwah di Mekah saat itu. Demikian juga dengan Abu Sufyan yang baru masuk Islam ketika usianya sudah 60 tahun dan kemudian menjadi pembela Islam hingga akhir hayatnya. Dalih berikutnya, dalih nasib. Ini yang paling sering dikatakan oleh orang yang bermental gagal. Ah, memang saya takdirnya begini. Kemudian ia berpangku tangan, malas berusaha. Ini pula dalih orang musyrik untuk tidak beriman. Mereka merasa bahwa merupakan nasib atau takdir mereka untuk menjadi musyrik. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-20,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa takhrusun. Dan mereka berkata, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Sahabat Teras Hijrah, sesungguhnya kita memiliki banyak sekali kelebihan, di antara sedikit kekurangan. Allah memberikan kita banyak kemampuan, banyak potensi, dan banyak kecerdasan yang sebenarnya bisa kita pakai. Sedikit kekurangan, sedikit ketidaksempurnaan, sedikit perbedaan, sedikit ujian dalam kehidupan kita tidak bisa dijadikan sebagai dalih penyebab kegagalan kita. Bangkitlah dan kembalilah menjadi orang yang terdepan, yang berjuang dengan penuh semangat untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, ridho ilahi, dan diizinkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Teras Hijrah kali ini. Sampai berjumpa di kajian Teras Hijrah yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari Trisulasyana Baiduri Channel. Jika ada yang bermanfaat dari channel ini, silakan untuk men-share-nya seluas-luasnya dan semoga itu menjadi amal soleh untuk kita bersama. Sampai jumpa di podcast lainnya dari channel Trisulasyana Baiduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.